Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La haqqa libni Adam illa fi thalathin, ta'amin yuqimu sulbahu, wa thawbin yuwari awratahu, wa baitin yakinnuhu fama zada fahuwa hisab. Yang menjadi hak untuk manusia itu hanya 3. Yang pertama, makanan yang masuk ke perutnya untuk kelangsungan hidup, untuk memberikan energi. Jadi kebutuhan makanan yang dibutuhkan itu haknya dia. Yang kedua, pakaian yang menutupi auratnya. Yang ketiga, rumah atau tempat tinggal yang bisa menaunginya. Artinya menggambarkan kepada kita sandang, pangan, dan papan. Dari kebutuhan manusia itu hanya sekedar pokok bisa menutupi aurat, bisa menaungi dari hujan, dan memberikan energi dari dia untuk melakukan aktivitas terlebih daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi hak untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada hisab di dalamnya. Selama yang diambil itu dari yang halal dan digunakan untuk kebutuhan saja, itu nilainya di dalam Allah tidak akan dihisab. Dan orang yang memiliki demikian, kemudian jasadnya itu sehat, itu ka'annahu hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Sehat badannya, punya makan kebutuhannya, menutupi auratnya, tempat tinggal yang bisa menaunginya. Ini sudah memiliki dunia dan seisinya. Mau apa lagi?
Famazada ala dzalik, famazada fa huwa hisab. Maka Nabi mengatakan yang lebih dari kebutuhan tersebut, maka semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya lebih pakaian dari satu, maka akan dihisab oleh Allah. Kita punya tempat tinggal yang lebih daripada yang kita butuhkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan yang mestinya kebutuhan itu sehari sekali cukup, ini 3 kali, kemudian mewah lagi, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bila kita mengambil daripada dunia ini ukuran ukuran hajah, keperluan, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hisabnya bila kita pergunakan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila lebih daripada itu, lebih daripada yang dibutuhkan, illam ta'sillaha muta'arridun lil hisab, kalau kita tidak pergunakan apa yang diberikan oleh Allah dari kebutuhan tadi itu untuk maksiat kepada Allah, maka kita akan menghadapi yang namanya hisab. Jangan dianggap enteng hisab itu. Hisab itu sangat berat, sebab setiap detail-detailnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terlewat sedikit pun. Karena itu yang kita harapkan ini kan masuk surga tanpa hisab. Enggak ada hisab-hisaban. Karena hisab itu berat. Kalau pejabat aja dihisab oleh KPK bingung misalnya, ya, apalagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau KPK aja bisa sedetail itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, namanya manusia, sehebat apapun masih bisa disuap. Allah nggak bisa disuap. Makanya hisab itu berat. Tapi wa in asaitallaha fa anta muta'arridun lil iqab. Kalau harta yang kita gunakan dari apa yang diberikan oleh Allah lebih dari kebutuhan itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka isinya adalah bencana, siksa, malapetaka, na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh para ulama, aku ini heran sama manusia. Radhiya bidarin halaluha hisab wa haramuha azab. Aku heran dengan manusia yang ridho dengan tempat yang di dalam tempat itu halalnya penuh dengan hisab, haramnya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apakah kita nggak boleh menyimpan harta? Maka perlu kita ketahui bahwa tidak semestinya kita ini menyimpan harta kecuali mengambil ukuran kebutuhan. Kalaupun kita punya banyak harta, kita ambil ukuran kebutuhan, sisanya maka kita gunakan untuk kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam menyimpan harta itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, hanya menyimpan untuk sehari semalam di kantong kita atau isi kulkas kita,
itu hanya kebutuhan sehari semalam. Di rekening kita itu hanya kebutuhan hanya sehari semalam. Untuk besok ya dipikir besok, bukan dipikir sekarang, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Enggak, mikir besok itu enggak ada, untuk hari ini saja. Maka orang yang demikian itu dalam kategori fi darajatis siddiqin, masuk dalam kategori as-siddiqin, yaitu para aulia as-salihun yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menyimpan dalam rekeningnya atau di kantongnya atau di kulkasnya itu kebutuhan sampai 40 hari. Berasnya untuk 40 hari cukup ya. Uang untuk belanja 40 hari ada, bukan hanya untuk esok, sampai 40 hari. Dari 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 40 hari dia punya. Ada yang punya sampai seminggu, ada yang punya sampai 2 minggu, ada yang punya sampai sebulan, ada yang punya sampai 40 hari. Sebab kalau lebih dari 40 hari ini masuk dalam kategori orang yang tulul amal, panjang angan-angan. Kenapa? Kalau di bawah 40 hari tidak dianggap panjang angan-angan, dipahami oleh para ulama dari pertemuan Allah dengan Nabi Musa. Ya, Allah janji memberikan pertemuan kepada Nabi Musa, berbincang khusus dengan Nabi Musa, tapi tidak dengan bertajalli, itu 40 hari. 40 hari yang dengan itu akhirnya muncul penyembah kepala sapi itu, Ijil, karena ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Yang menyimpan sampai 40 hari ini masih aman, tidak dikategorikan tulul amal. Sehingga difahami dari kejadian Nabi Musa itu, boleh orang itu memiliki angan-angan hidup sampai 40 hari ke depan. Karena Nabi Musa itu sudah dijanjikan oleh Allah 40 hari, artinya bakal hidup sampai 40 hari ke depan. Nah, di situ difahami oleh para ulama, boleh kita berangan-angan hidup sampai 40 hari ke depan. Allahumma balighna Ramadan ya. Kalau Nabi kan berharap ya, Nabi berharap ketika masuk bulan Rajab, Allahumma balighna fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, berharap sampai bulan Ramadan, tapi nggak yakin. Nah, kalau Nabi Musa saat itu sudah pasti, karena Allah yang menjanjikan sampai 40 hari ke depan. Karena itu kita boleh berangan-angan sampai 40 hari ke depan. Lah, orang yang menyimpan harta untuk kebutuhan sampai 40 hari ke depan, maka orang ini masuk kategori darajatil muttaqin. Kebutuhan ya, bukan untuk kesenangan, untuk rekreasi dan kawan-kawan, tapi hanya untuk kebutuhan selama 40 hari ke depan, maka ini derajatnya orang-orang yang bertakwa. Kita ketahui bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia ya, orang yang mulia. Yang ketiga, menyimpan kebutuhan untuk setahun. Punya di rekeningnya kebutuhan untuk setahun. Persiapan untuk setahun itu ada. Dari hari raya ketemu sampai hari raya yang akan datang ini sudah ada, lengkap. Maka ini adalah derajat yang paling rendah, yaitu derajatnya orang-orang soleh. Derajatnya orang-orang soleh, tapi sudah masuk di dalam panjang angan-angan, termasuk dalam panjang angan-angan.
Nah kalau hanya kebutuhan setahun itu kan juga masih nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak. Karena kalau kita hitung kebutuhan itu, ya mungkin kalau setahun bisa dikategorikan insya Allah 12 juta, 14 juta cukup. Kebutuhan ya, kita bicara kebutuhan. Lah kalau sudah lebih daripada itu, mikirnya itu nanti anak saya, nanti anak saya ini ada 3, saya harus mempersiapkan rumahnya untuk mereka, sekolahnya, kuliahnya. Anak isi TK mikir kuliah ya. Iya kalau kamu masih hidup, iya kalau anak kamu masih hidup. Jadi maksimal itu hanya setahun ke depan. Oh sekolah anak saya sampai tahun depan ini gimana? Oh makanan, kebutuhan makanan untuk anak saya, istri saya, keluarga saya ini untuk setahun ke depan gimana? Ada, maka itu darajah sholihin. Kalau masih lebih, berarti sudah keluar daripada derajatnya orang soleh. Artinya bukan termasuk orang yang soleh. Bukan termasuk orang yang soleh. Nah, karena itu dunia ini tempat lewat. Tempat lewat, bukan tempat kita untuk memperkaya diri, bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi hanya sekedar kita ambil apa yang kita butuhkan untuk tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu ibadah kepadanya. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.